Bab 1021. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei Douken. Plus mematikan mengatur ulang. Bukankah kau seorang alkemis? Ye Dasan tampak terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Suling. Ia bertanya, apakah kau dan Wu Suangxiu? Ketika ia menanyakan hal ini, kaki Ye Dasan gemetar, karena meskipun ia telah lama tinggal di serikat alkemis dan jarang keluar, ia telah mendengar tentang Perang Dunia I di kota Luodao. Namun, ia hanya mendengarnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia tidak mengenal Suling? Beberapa bulan yang lalu, dengan suara keras, kota pisau yang jatuh berubah menjadi lubang besar, dan ratusan ribu orang menghilang. Hal ini tidak pernah terjadi di tingkat bawah. Ratusan ribu orang tak berdosa meninggal dengan menyedihkan, yang dapat disebut sebagai tragedi kota. Darah mengalir ke sungai. Pada hari itu, darah melayang di udara dan mewarnai separuh udara menjadi merah. Ye Dasan memang tahu ini, tetapi ia tidak memahaminya secara mendalam. Oleh karena itu, ia tidak tahu bahwa Suling melakukan perang pertama di kota Luodao. Kemudian, Ye Dasan mendengar tentang hancurnya Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton. Namun, dia tidak tahu banyak tentang hal itu. Ye Dasan bahkan lebih tidak jelas tentang peran apa yang dimainkan Suling dan peran apa yang dimainkannya dalam kehancuran kedua geng tersebut. Namun sekarang, Wang Rushui mengarah ke topik ini. Suling secara pribadi mengakui bahwa dia melakukan semuanya karena dia. Hal ini membuat Ye Dasan benar-benar bingung. Selama periode waktu ini, situasi tingkat bawah memang dalam kekacauan. Dikatakan bahwa kemunculan jenius seni bela diri tingkat atas yang kuat membuat tingkat bawah menjadi gelisah. Namun, Ye Dasan tidak pernah menyangka bahwa jenius seni bela diri yang disebutkan oleh orang luar adalah Suling. Karena Suling berdiri di depannya, menunjukkan bakat tertinggi jalan dan menghancurkan batu bulan biru bintang ungu. Ye Dasan selalu mengira bahwa Suling hanyalah seorang jenius Dandao, sangat top. Dibandingkan dengan bakat Dandao, Suling bahkan lebih tinggi dari Zhao Huya. Namun, Ye Dasan tidak menyangka bahwa Suling mengambil jurusan Dandao dan jurusan minor dalam seni bela diri. Dengan kata lain, bagi Suling, metode terkuatnya bukanlah Dandao, melainkan Wudao. Bagaimana mungkin? Kenapa? Kau jelas seorang pendekar. Bagaimana kau bisa memiliki bakat Dandao sekuat itu? Ye Dasan menatap Suling dan bertanya. Pada saat ini, para alkemis di sekitar tercengang. Suling memiliki bakat Dandao teratas yaitu mengguncang bintang ungu dan batu bulan biru. Menurut akal sehat, dengan bakat sekuat itu, Suling seharusnya menjadi seorang alkemis yang hebat pula, tetapi siapa yang pernah mengira bahwa Suling adalah orang yang mengambil jurusan seni bela diri dan seni bela diri minor. Metode terkuat Suling seharusnya adalah seni bela diri dan kekuatan tempur, bukan alkimia. Saat memikirkan hal ini, banyak alkemis tidak dapat menahan nafas dan menatap Suling dengan sedikit ketakutan. Kau tahu, kebanyakan orang di sini adalah alkemis. Meskipun kekuatan jiwa mereka sangat kuat, kekuatan jiwa mereka sangat umum. Ini secara langsung mengarah pada fakta bahwa jika mereka bertemu Suling, mereka akan kalah. Sialan, bagaimana dia bisa mengambil jurusan seni bela diri? Apakah kekuatan tempur seni bela dirinya benar-benar kuat? Aku tidak percaya. Ya, siapa yang bisa percaya? Tidak mungkin memiliki bakat Dandao yang begitu kuat, tetapi terus mengatakan bahwa mereka adalah jurusan seni bela diri. Hanya ada segelintir orang yang berlatih dan Wu. Baik seni bela diri maupun dan termasuk dalam jalan yang sangat sulit. Jika Anda tidak dapat berkonsentrasi pada kultivasi dan mencurahkan seluruh hati Anda ke dalamnya, saya khawatir tidak mungkin untuk mencapai puncak. Itu benar, jadi alkimia Suling pasti sangat biasa. Hehe, apakah perlu bertanya? Dia baru saja mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa dia mengambil jurusan seni bela diri dan minor dalam balistik. Dengan kata lain, kekuatan tempur seni bela dirinya pasti sangat kuat, tetapi alkimianya sangat umum. Para alkemis di sekitar berdebat dengan sengit. Tidak diragukan lagi, bagi para alkemis ini, hampir semuanya berlatih Dandao dan tidak tertarik pada seni bela diri karena kekuatan tempur seni bela diri mereka rata-rata. Setelah berdiskusi, ketika mereka memutuskan bahwa alkimia Suling sangat umum, mereka menyeka beberapa senyum di wajahnya yang bermartabat. Ya, alkimia Suling jauh lebih rendah dari mereka. Ini adalah satu-satunya kepercayaan diri mereka. Bagaimanapun, ini adalah kota dan
Bagaimana jika seni bela diri dan kekuatan tempur Su Ling kuat? Di kota Dan, dalam analisis terakhir, kita harus mempertimbangkan seni alkimia. Seni alkimia Su Ling sangat umum. Dia sombong di kota Dan masih tidak memiliki pengetahuan diri. Seorang alkemis di puncak 6 produk berdiri dan tersenyum. Pernyataan ini didukung oleh banyak alkemis yang hadir. Selama mereka dapat menghancurkan Su Ling di bawah kaki mereka dan sangat meremehkan Su Ling, mereka akan sangat senang. Su Ling mendengarkan komentar orang-orang di sekitarnya, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tampaknya harga diri para alkemis ini cukup kuat, bahkan menginjak-injak martabat orang lain untuk menebus harga diri. Praktik ini terlalu tercela, namun, dengan pemikiran bahwa para alkemis ini jauh lebih lemah darinya, saya khawatir mereka hanya dapat dibandingkan dengannya dengan apa yang disebut alkimia. Konyol, namun sayangnya, Su Ling tidak bisa terbiasa dengan wajah orang-orang seperti itu. Dia menatap para alkemis di sekitarnya dan berkata dengan dingin, "Siapa yang memberitahumu bahwa aku mengambil jurusan seni bela diri, jadi alkimiaku sangat umum?" Ketika mengatakan ini, Su Ling sengaja menaikkan volume sedikit terlalu tinggi hanya untuk satu tujuan, sehingga semua alkemis yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Hanya dengan cara ini kita bisa memukul wajah mereka yang kurang ajar. Banyak alkemis tidak bisa menahan tawa mendengar apa yang dikatakan Su Ling. Bakat Dandao Su Ling, yang baru saja diuji, memang luar biasa, yang jelas bagi semua orang. Namun, kekuatan jiwa Su Ling hanya yang teratas dari 5 tingkatan, yang dapat dirasakan semua orang. Su Ling mungkin adalah alkemis tingkat 5 teratas. Bahkan jika dia kuat, tidak mudah untuk memurnikan pil tingkat 6. Apakah level alkimia ini sangat tinggi? Di serikat alkimia ini, saya khawatir orang dengan level alkimia terburuk akan mencapai tingkat kelima, bukan? Alkemis tingkat 6 dapat dilihat di mana-mana. Alkemis tingkat 7 juga dapat dilihat. Adapun alkemis tingkat 8, pasti ada, tetapi alkemis tingkat 8 sangat rendah hati dan umumnya tidak suka tampil di depan umum. Ye Dasan adalah alkemis tingkat 8. Adapun Wang Rushui, dia adalah alkemis puncak tingkat 8. Dan Zhao Wuyi adalah alkemis tingkat 9 awal. Di hadapan pertarungan sebesar itu, satu-satunya alkemis tingkat 5 milik Su Ling berani mengatakan bahwa ilmu alkimianya sangat tidak biasa. Bukankah itu sangat menggelikan? Haha, menggelikan, menggelikan. Su Ling, kami benar-benar tidak berani meragukan bahwa ilmu bela dirimu sangat hebat. Bagaimanapun, sungguh mengagumkan bahwa kamu dapat mengancam keberadaan 2 agama suci. Tetapi jika kamu ingin memamerkan ilmu alkimiamu di sini, itu menggelikan. Alkemis manapun di atas tingkat 6 dapat menghancurkanmu di sini. Pada saat ini, seorang alkemis tingkat 6, mengenakan pakaian yang indah, tiba-tiba berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Semua orang memandang alkemis tingkat 6 itu dan berkata dengan heran, bukankah orang ini keponakan Ye Dasan? Namanya Ye Tanfeng dan dia telah masuk dalam daftar alkemis tingkat 6. Kamu tahu, dia baru berusia 17 tahun ini. Dia benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Aku juga pernah mendengar tentangnya. Di antara generasi muda, Ye Tanfeng adalah alkemis terbaik. Di usianya yang ke-17, dia adalah seorang alkemis yang berada di tengah-tengah kelas 6. Jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir dia bisa mencapai alkemis kelas 8 di usianya yang ke-20, dan bahkan memiliki kesempatan untuk mencapai kelas 9 di masa depan. Ya, saya ingat ketika Ye Tanfeng menguji bakat Dandao, dia juga menguji bakat ungu, yang sangat luar biasa. Banyak alkemis memandang Ye Tanfeng dan terkejut di dalam hati mereka. Ye Tanfeng mengambil inisiatif untuk membalas dendam pada Su Ling dan menghapus penghinaan untuk paman Ye Dasannya. Baru saja Su Ling begitu sombong sehingga orang-orang dan dewa-dewa marah. Jika Ye Tanfeng ingin menghancurkan Su Ling, itu pasti akan dikagumi oleh banyak alkemis dan pasti akan memenangkan hati orang-orang. Mendengar pujian dari para alkemis di sekitarnya, Ye Tanfeng tampaknya telah mencapai puncak hidupnya. Dia lebih banyak tersenyum dan memandang Su Ling dengan pandangan menghina. Bahkan jika Su Ling Wudao cukup kuat untuk bersaing dengan 2 agama suci, lalu kenapa? Ye Tanfeng menegur Su Ling terutama karena alkimianya. Jika Su Ling ingin membantah Ye Tanfeng, dia harus menghancurkan Su Ling dalam alkimia. Tetapi apakah itu mungkin? Ye Tanfeng juga menguji bakat ungunya tahun itu. Oleh karena itu,
dia mengikuti pamannya Ye Dasan dan tinggal di Serikat Alkimia untuk mempelajari alkimia. Dalam beberapa tahun terakhir, Ye Dasan telah menghabiskan banyak sumber daya kultivasi untuk Ye Tanfeng untuk meningkatkan kekuatan jiwa dan alkimia Ye Tanfeng sesegera mungkin. Setelah itu, kinerja Ye Tanfeng tidak mengecewakan harapan Ye Dasan. Di usia muda, Ye Tanfeng telah mencapai pertengahan kelas 6. Dengan alkimia yang luar biasa, mudah baginya untuk memurnikan pil kelas 6. Mengenai kualitas pil yang disulingnya, belum lagi, setidaknya pil-pil itu harus mencapai kualitas terbaik. Ketika mereka merasa baik, mereka dapat memurnikan pil-pil terbaik. Ye Tanfeng berusia 17 tahun. Dia dapat mencapai prestasi seperti itu. Dia memiliki modal yang membanggakan. Karena itu, Ye Tanfeng berani berdiri dan memarahi Suling. Pada saat ini, banyak alkemis memandang Ye Tanfeng dan percaya bahwa Ye Tanfeng jauh lebih kuat daripada Suling. Mereka menatap Ye Tanfeng dan memujinya dengan penuh penghargaan. Di bawah tatapan orang banyak, Ye Tanfeng pergi ke Ye Dasan dan berkata, "Paman Ye, Presiden Wang." Semua alkemis di sekitar mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan Ye Tanfeng. Ye Tanfeng benar-benar orang yang suka membalas dendam. Ketika menyapa, dia benar-benar mengutamakan Ye Dasan dan Wang Rushui di urutan kedua. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan dan kecemburuan bagi Wang Rushui. Profesi alkemis sangat istimewa. Hanya sedikit orang yang memiliki bakat dan kekuatan jiwa terbaik untuk menjadi alkemis. Oleh karena itu, para alkemis sangat bangga dan peduli dengan etiket. Secara umum, status Wang Rushui jauh lebih tinggi daripada Ye Dasan, tetapi hanya karena Wang Rushui pernah memarahi Ye Dasan sebelumnya, Ye Tanfeng menempatkan Ye Dasan di peringkat pertama dan Wang Rushui di peringkat kedua, yang menunjukkan rasa jijik dan ketidakpuasannya terhadap Wang Rushui. Wang Rushui selalu tersenyum tipis. Dia merasa sangat konyol dengan tindakan Ye Tanfeng. Apakah Ye Tanfeng benar-benar berpikir bahwa kata-kata sombong dapat menyinggung perasaannya? Sebagai Presiden Serikat Alkimia, jika Wang Rushui bahkan tidak memiliki kapasitas ini, bagaimana Wang Rushui bisa berada di posisi tinggi? Hehe, aku hanya berharap kamu bisa mengalahkan Suling. Kalau tidak, kamu tidak hanya akan kehilangan martabatmu, tetapi juga martabat pamanmu. Wang Rushui berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Presiden Wang. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Jika Suling benar-benar berani menerima tantangan alkimia, saya akan menghancurkan Suling. Ye Tanfeng menatap langsung ke arah Wang Rushui dan berkata dengan tenang tanpa rasa takut. Saya harap begitu, kata Wang Rushui. Ye Tanfeng dengan bangga mencapai titik ekstrim. Sejak mengetahui bahwa Suling mengambil jurusan seni bela diri, dia tidak lagi menganggap Suling sebagai musuh. Lagi pula, bagaimana mungkin orang yang berspesialisasi dalam seni bela diri dan tidak menguasai dan dapat dibandingkan dengannya dalam seni alkimia? Ye Tanfeng penuh percaya diri dan dapat menghancurkan Suling. Ye Tanfeng tersenyum menghina, mengalihkan pandangannya dari Wang Rushui, menatap Ye Dasan dan berkata, "Paman, keponakan akan membalaskan dendamu." Baru saja, Ye Dasan dipermalukan dan diejek oleh Suling dan yang lainnya. Semua ini karena Suling menguji bakat dan dao teratas. Tapi kenapa, sekarang, Suling terus mengatakan bahwa alkimianya sangat kuat, jadi Ye Tanfeng ingin menghancurkan Suling dan menginjak-injak Suling. Ye Tanfeng ingin menginjak-injak martabat Suling sepenuhnya dan menyelamatkan martabat Ye Dasan. Tanfeng, Suling, ini tidak mudah. Kamu harus berhati-hati. Bagaimanapun, seni bela diri dan efektivitas tempurnya jauh lebih kuat darimu. Aku takut dia akan marah dan membunuhmu. Ye Dasan menatap Ye Tanfeng. Ye Dasan sangat senang bahwa Ye Tanfeng, keponakannya, dapat berdiri saat ini. Jangan khawatir, aku Suling, pecinta anjing. Aku tidak pernah membunuh anjing. Suling tetap di samping dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, mata Ye Tanfeng tiba-tiba tenggelam. Matanya sedih dan galak. Dia menatap Suling dengan marah dan berteriak, beraninya kamu memanggilku anjing. Ya, aku memarahi kamu. Ada apa? Jika ada masalah, kamu memukulku. Suling, dengan beberapa senyuman di wajahnya, menatap Ye Tanfeng dan bertanya. Petik 2 petik 2. Ye Tanfeng marah dan tidak bisa berkata-kata. Nima, Sueling. Ye Tanfeng mungkin memiliki keberanian ini tadi, tetapi sekarang dia sama sekali tidak memilikinya. Bagaimanapun,
Su Ling adalah seorang ahli bela diri yang menyebabkan Perang Dunia Pertama di kota Luodao dan kehancuran dua geng, dan juga menyebabkan pengejaran dan pembunuhan dua orang suci dan berdiri di Serikat Alkimia Hidup-Hidup. Di bawah prasyarat ini, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara membiarkan Ye Tanfeng melawan Su Ling dan membiarkan Ye Tanfeng mati. Ye Tanfeng tidak cukup bodoh untuk memulai. Dia tampak marah, menatap Su Ling dengan dingin, dan berteriak dengan marah, "Bisakah kamu hanya memamerkan lidahmu? Kamu baru saja mengatakan bahwa selama kamu adalah seorang alkemis kelas 6, kamu dapat mengalahkanku dalam alkimia, kan?" Su Ling segera menyipitkan matanya, menjadi serius, menatap Ye Tanfeng dengan dingin dan bertanya. Bukan." Ye Tanfeng mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan, "Aku seorang alkemis di tengah kelas 6. Beranikah kau menerima tantanganku?" "Kenapa tidak?" Su Ling terkekeh beberapa kali, dan beberapa warna menghina muncul di dasar matanya, namun, membosankan membandingkan seni alkimia tanpa warna apapun. Mendengar ini, Ye Tanfeng mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Warna apa yang kau inginkan?" "Baiklah, aku punya 20 obat suci dan hukum orang bijak. Aku mengambil satu obat suci dan bertaruh denganmu. Jika kau bisa mengalahkanku, obat suci itu akan menjadi milikmu. Namun, jika kau kalah dariku, kau harus mengambil harta yang setara dengan satu obat suci dan memberikannya kepadaku." Su Ling berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Beranikah kau bertaruh? Obat suci?" Mendengar kondisi perjudian ini, mata Ye Tanfeng menjadi panas. "Kau harus tahu bahwa obat suci mengandung energi yang besar. Jika diserap, itu benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan jiwa." Ye Tanfeng sangat ingin mendapatkan obat suci seperti itu. Bagaimanapun, dia telah berada di Serikat Alkimia selama bertahun-tahun. Meskipun Ye Dasan telah menginvestasikan banyak sumber daya kultivasi padanya, belum pernah ada obat yang begitu berharga seperti obat suci. Oleh karena itu, Ye Tanfeng berharap dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha jika dia melatih kekuatan jiwa dengan obat suci. "Paman." Saat berikutnya, Ye Tanfeng menatap Ye Dasan dan berkata, "Aku ingin bertaruh dengannya." Ye Dasan segera tenggelam dalam meditasi. Jika semua itu benar tadi, kekuatan tempur seni bela diri Su Ling pasti tak tertandingi. Demikian pula, jika Su Ling Wudao sangat kuat, maka Su Ling dan Dao pasti sangat umum. Ye Dasan tentu saja percaya pada alkimia Ye Tanfeng. Dia yakin bahwa Ye Tanfeng tidak akan kalah. "Baiklah, aku akan membantumu menyiapkan harta karun perjudian." Ye Dasan tampak sangat serius. Dia mengambil ramuan emas dari tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Su Ling, ini adalah ramuan di atas kelas 9, yang diwarisi dari leluhurku. Itu tidak jauh lebih berharga daripada obat suci milikmu. Aku akan menganggapnya sebagai taruhan. Bagaimana?" Sekilas, Su Ling memastikan bahwa pil Jiupin itu benar. Dia mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu begitu tulus memberiku pil Jiupin, aku akan menerimanya dengan tidak sopan." Presiden Wang dan guru juga diundang untuk menjadi saksi untuk kompetisi ini. "Bagus." Wang Rushui tersenyum dan menatap Zhao Wuya. Mereka menjawab bersama banyak alkemis mengikuti Su Ling, Ye Tanfeng dan yang lainnya ke alun-alun alkimia. Alun-alun ini sangat besar. Alun-alun ini digunakan oleh Serikat Alkemis untuk menilai tingkatan alkemis. Alun-alun ini dilapisi dengan lempengan batu kristal transparan yang mahal dan diukir dengan gosip langit dan bumi. Ini adalah cara para ahli pola susunan untuk memperkuat seluruh alun-alun alkimia. Di atas alun-alun, ada puluhan tungku alkimia Ding, yang ditempatkan sesuai dengan arah gosip langit dan bumi, yang sangat misterius. Su Ling, Ye Tanfeng dan yang lainnya memasuki alun-alun alkimia bersama-sama. Ye Tanfeng mencibir dengan jijik dan berkata dengan nada meremehkan, "Obat suci itu milikku." Su Ling, bodoh sekali kau berani bersaing denganku dalam alkimia." Su Ling mengikuti Ye Tanfeng. Apa yang dikatakan Ye Tanfeng jelas bagi Su Ling. Namun, Su Ling tidak marah, tetapi merasa konyol. Menurut pendapat Su Ling, kata-kata provokatif Ye Tanfeng tadi hanyalah kemarahan orang yang lemah. Melihat Su Ling tertawa, Ye Tanfeng tanpa sadar mengepalkan tangannya dan menatap Su Ling dengan lebih kejam. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berkata dengan suara yang kejam, "Tunggu. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya di bawah kakimu agar kau mengerti jarak antara kau dan aku." Setelah mengatakan ini, Ye Tanfeng mengabaikan Su Ling. Dengan dengungan dingin,
dia bergegas langsung ke alun-alun alkimia dan datang ke depan tungku alkimia. Dia melengkungkan tangannya ke Wang Rushui dan Zhao Huyi, dan berkata dengan tenang, Tuan Zhao dan Presiden Wang, kompetisi alkimia ini, generasi muda berharap untuk menggunakan tungku alkimia dan api yang mereka bawa. Bisakah kamu? Zhao Huyi dan Wang Rushui segera mengerutkan kening dan meminta Ye Tanfeng untuk menggunakan tungku alkimia dan api yang dibawanya, yang tidak diragukan lagi akan meningkatkan keuntungan Ye Tanfeng. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Ye Tanfeng telah mencapai pertengahan kelas 6. Mengandalkan kekuatan jiwanya sendiri, Ye Tanfeng jauh lebih kuat dari Suling. Dalam hal ini, jika Ye Tanfeng diizinkan menggunakan tungku harta karun portabel dan api harta karun, Suling pada dasarnya akan kalah dalam kompetisi ini. Namun, jika Ye Tanfeng tidak diizinkan menggunakannya, tampaknya sebagian orang menentang Ye Tanfeng dan mendukung Suling. Karena bahkan dalam penilaian alkemis akan diizinkan menggunakan tungku alkimia dan api yang mereka bawa. Wang Rushui terbatuk pelan, menatap Suling dan bertanya, Suling, Ye Tanfeng ingin menggunakan tungku alkimia dan api yang dibawanya. Apakah kamu setuju? Aku tidak keberatan. Namun, karena dia dapat menggunakan tungku alkimia dan api yang dibawanya, aku juga bisa. Suling tersenyum dan bertanya dengan samar. Bagus, selama kamu membawa tungku alkimia dan api, kamu dapat menggunakannya dalam kompetisi. Jawab Wang Rushui. Kemudian, Wang Rushui menatap Ye Tanfeng dan berkata, Ye Tanfeng, jika kamu bersaing dengan Suling, kedua belah pihak dapat menggunakan tungku alkimia dan api yang kamu bawa. Terima kasih, Presiden Wang. Ye Tanfeng menguraikan senyum percaya diri di sudut mulutnya dan bergumam dalam hatinya, oh, Suling, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu berani membiarkanku menggunakan tungku alkimia dan api yang aku bawa. Tidakkah kamu tahu bahwa bagi seorang alkemis, ada tungku alkimia dan api selain kekuatan jiwa dan alkimia? Senyum di wajah Ye Tanfeng menjadi semakin makmur. Dia menatap Suling dengan sedikit sarkasme yang lebih menghina. Saat ini, dia telah lama yakin bahwa Suling hanyalah seorang alkemis yang rendahan. Aku khawatir dia bahkan tidak tahu bahwa ada tungku alkimia teratas dan api aneh yang kuat di dunia. Seorang yang mengambil jurusan seni bela diri dan jurusan Dandao juga tahu sedikit tentang seni alkimia. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Itu konyol. Sungguh penghinaan bagi orang yang bahkan tidak tahu tungku dan api alkimia untuk berdiri di sini dan bersaing denganku. Aku akan menghancurkannya sampai tuntas dan menginjak-injaknya di bawah kakiku. Ye Tanfeng mendengus dingin, matanya sedih, dan berkata dengan dingin. Sebagai seorang alkemis di tengah kelas 6, Ye Tanfeng baru berusia 17 tahun ini. Pada usianya, dia memiliki kesempatan untuk memengaruhi kelas 8 atau bahkan kelas 9 di masa depan. Dapat dikatakan bahwa Ye Tanfeng memiliki masa depan yang cerah di jalan Danrod. Sedangkan untuk Suling, dia hanya kekuatan jiwa tertinggi kelima. Dia masih mengambil jurusan Dandao. Kita dapat membayangkan betapa buruknya alkimianya. Para alkemis yang berkumpul di sekitar tahu perbedaan antara Suling dan Ye Tanfeng. Jika mereka berkompetisi dalam seni bela diri, Ye Tanfeng bahkan tidak memenuhi syarat untuk memberi Suling sepatu. Namun, jika mereka bersaing untuk mendapatkan alkimia, saya khawatir Suling tidak memenuhi syarat untuk berdiri bersama Ye Tanfeng. Ye Tanfeng adalah seorang jenius sejati di jalan Danrod. Di seluruh kota Dan, siapa yang tahu siapa yang tidak tahu. Ada lebih dari 10.000 alkemis di kota Dan yang begitu besar, tetapi hanya sedikit orang seusia yang dapat dibandingkan dengan Ye Tanfeng. Adapun Suling, kekuatan jiwa di puncak 5 tingkat sangat umum. Meskipun Danrod sangat berbakat, banyak alkemis dapat menebak bahwa Suling tidak tahu cara alkimia hanya dengan menyetujui bahwa Ye Tanfeng menggunakan tungku alkimia dan api yang dibawanya. Anda tahu, bagi seorang alkemis, jika dia memiliki tungku harta karun terkuat, atau api berbeda terkuat, level alkemis sang alkemis akan meningkat beberapa kali lipat. Alkemis di kota Dan tidak tahu. Di tubuh Ye Tanfeng, ada tungku harta karun Ding Ziqiang, yang disebut tungku Yin Yang. Dikatakan bahwa itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang alkemis top dalam Perang Dewa Iblis kuno. Badan tungku diukir dengan pola susunan yang padat. Menggunakan alkemis Ding ini untuk memurnikan pil dapat meningkatkan kualitas pil yang disempurnakan oleh para alkemis. Ye Tanfeng adalah kekuatan jiwa di tengah-tengah kelas 6.
Dia biasanya memurnikan pil kelas 6. Dalam kebanyakan kasus, dia memurnikan pil ke kelas menengah atau atas, dan ada beberapa pil kelas atas. Ini disebabkan oleh alkimia Ye Tanfeng. Levelnya sangat tinggi, tetapi tidak mudah untuk memurnikan pil terbaik. Anda harus memiliki kemampuan pengendalian api yang kuat dan kontrol yang cermat atas kekuatan jiwa. Ye Tanfeng belum bisa melakukannya. Namun, dengan bantuan Tungku Yin Yang, Ye Tanfeng dapat memiliki kemampuan pengendalian api yang kuat. Oleh karena itu, kualitas pil yang dimurnikan setelah dia memperoleh Tungku Yin Yang seringkali dapat mencapai kualitas terbaik atau bahkan kualitas terbaik. Inilah fungsi Tungku Dingbao, yang luar biasa. Dalam pandangan banyak alkemis, Suling jelas tidak tahu seberapa besar pengaruh Tungku Harta Karun berkaki 3 dan seberkas api Harta Karun. Suling pasti akan kalah dalam kompetisi ini. Kekuatan jiwa Suling tidak sebaik Ye Tanfeng. Sekarang Ye Tanfeng dapat menggunakan Tungku Harta Karun dan api Harta Karun yang dibawanya. Tingkat alkimia lebih tinggi. Suling tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Ya, jika Suling memiliki kesempatan untuk mengambil kesempatan sebelumnya, saya khawatir dia tidak beruntung sekarang. Sepertinya sangat mudah untuk mendapatkan obat suci Ye Tanfeng. Banyak alkemis menertawakan Suling dan memandang Suling dengan jijik, seolah-olah Suling adalah orang bodoh. Namun, saat berikutnya, ketika Suling mengeluarkan kuali tungku alkimia yang diukir dengan 8 diagram langit dan bumi dari cincin itu, banyak alkemis tercengang dan menatap tungku alkimia di tangan Suling. Mereka tercengang di tempat, terkejut di dalam hati, dan menunjukkan ekspresi ngeri. Tungku alkimia itu terlihat sangat familiar, ada perasaan deja vu. Ya, sepertinya aku juga pernah melihat deskripsi tungku alkimia di sebuah buku kuno. Itu sepertinya tungku alkimia yang sangat bagus. Sekelompok orang bodoh. Tungku alkimia, yang disebut tungku Bagua, adalah tungku harta karun terkuat yang ditinggalkan oleh penguasa tertinggi Zhenjun di zaman peri dan iblis kuno. Petik 2. Ya, benar. Aku ingat tungku alkimia itu memang tungku Bagua. Luar biasa. Namun, konon tungku alkimia tripod hanya bisa dinyalakan dengan api harta karun terkuat. Kalau tidak, meskipun kamu punya tungku alkimia tripod ini, kamu tidak bisa memainkan perannya. Jadi, para alkemis yang berkumpul di sekitar alun-alun alkimia semuanya terkejut setelah perdebatan sengit. Mereka bahkan lebih terkejut lagi saat melihat Suling. Jika tungku alkimia tripod itu benar-benar tungku Bagua yang dijelaskan secara khusus di buku-buku kuno, bukankah itu berarti Suling pasti punya api harta karun? Memikirkan hal ini, banyak alkemis tidak dapat menahan napas dan berkata, selanjutnya, apakah Suling akan menggunakan api harta karun? Itu mungkin. Jika tungku alkimia berkaki 3 ini benar-benar tungku gosip legendaris, Suling pasti memiliki api harta karun yang paling kuat. Jika tidak, bahkan jika dia memilikinya, itu tidak ada artinya, karena tidak dapat digunakan sama sekali. Hehe, kurasa tidak. Kau tahu, api harta karun berbeda dari tungku harta karun. Untuk mendapatkan api harta karun yang paling kuat, itu membutuhkan peluang besar dan bahkan warisan. Sejauh yang aku tahu, api harta karun di dunia saat ini, kecuali api penyucian dan api dunia bawah, hampir semua api harta karun kuat lainnya telah dimiliki. Seorang alkemis tingkat 7, dengan rambut abu-abu dan beberapa warna serius di wajahnya yang keriput, berkata dengan suara yang dalam. Namun, beberapa waktu lalu, bukankah seseorang mengatakan bahwa mereka telah melihat api neraka? Memang, beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah melihat api penyucian dan api dunia bawah di wilayah terlantar milik Tuhan. Hehe, bahkan jika api neraka api penyucian benar-benar muncul, aku khawatir itu tidak ada hubungannya dengan Suling. Apakah api neraka api penyucian masih bisa jatuh ke tangan Suling? Jika demikian, itu benar-benar kehendak Tuhan. Peluang Suling terlalu buruk. Banyak alkemis semua menatap Suling dan terkejut. Pada saat ini, di tangan Suling, tungku alkimia yang diukir dengan 8 diagram langit dan bumi tergantung, memancarkan kecemerlangan emas samar. Hanya melihat penampilannya, kita dapat melihat bahwa tungku alkimia ini sama sekali bukan hal yang biasa. Dibandingkan dengan banyak alkemis yang sedang menonton, Ye Tanfeng tampak terkejut dan sangat terkejut. Dia menatap Suling dan berteriak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin harta karun dan dao seperti itu jatuh ke tangan orang tak berguna sepertimu? Aku tidak percaya. Ye Tanfeng tahu persis betapa luar biasanya tungku Bagua.
Sebagai seorang jenius dandao dan seorang alkemis di tengah kelas 6, Ye Tanfeng telah berlatih alkimia dan memiliki pemahaman yang baik tentang buku-buku kuno dandao. Karena alasan ini, dia tentu tahu keberadaan Tungku Bagua. Selain itu, dalam buku-buku kuno, ada deskripsi yang sangat rinci tentang Tungku Bagua. Dapat dikatakan bahwa bagi seorang alkemis biasa, selama Tungku Bagua dapat diperoleh, kualitas pil yang dimurnikan pada dasarnya terjamin sepenuhnya, yang jauh lebih kuat daripada Tungku Yin yang di tangan Ye Tanfeng. Jika Tungku Gosip itu benar, Tungku Yin yang di tanganku tidak ada nilainya dibandingkan Tungku Gosipnya. Ye Tanfeng berkata dengan suara yang dalam. Matanya sedih. Sebagai seorang jenius dandao tingkat tinggi, Su Ling jelas hanya mengambil jurusan seni bela diri dan jurusan minor di dandao. Mengapa harta dandao seperti itu jatuh ke tangan orang-orang sampah dandao seperti Su Ling? Jika jatuh ke tangannya, alkimianya akan naik tangga lagi. Setelah memikirkan hal ini, sorot mata Ye Tanfeng menjadi lebih garang dan marah. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berkata dengan dingin, Su Ling, apakah taruhannya terlalu kecil? Hah, Su Ling memainkan kompor gosip di tangannya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Tanfeng, dia menyipitkan matanya dan bertanya, apa? Apa lagi yang ingin kamu pertaruhkan? Aku mempertaruhkan nyawaku padamu. Apakah ini cukup? Ye Tanfeng menatap Su Ling dengan marah. Dia sangat marah. Sebagai seorang jenius dandao, dia tidak memiliki kompor harta karun seperti kompor Bagua. Sebaliknya, dia membiarkan harta kompor Bagua jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berguna seperti Su Ling. Dia tidak diragukan lagi sangat marah dan ingin mengambil kompor Bagua dari Su Ling. Oh, pertaruhkan nyawamu padaku. Itu taruhan yang bagus. Tapi apa yang ingin kamu pertaruhkan padaku? Pertama-tama, nyawaku jauh lebih mahal daripada kamu. Lagi pula, aku masih memiliki 20 ramuan suci dan hukum orang bijak. Tidak realistis untuk mempertaruhkan nyawaku padaku. Su Ling tersenyum. Kamu, Ye Tanfeng sangat marah. Implikasi dari perkataan Su Ling tidak diragukan lagi adalah bahwa nyawa Ye Tanfeng murah, jauh lebih murah daripada nyawa Su Ling. Sialan, Ye Tanfeng membanggakan bahwa dia adalah seorang jenius dandao dan memiliki bakat terbaik. Dia menjadi seorang alkemis di tengah kelas 6 di usia muda. Bukankah itu cukup untuk membuktikan nilainya? Su Ling, jangan buang-buang waktumu di sini. Aku akan bertanya padamu, apakah kamu berani bertaruh lebih banyak? Aku akan mempertaruhkan nyawaku pada kompor gosipmu dan api harta karunmu. Jika aku kalah, aku akan rela bunuh diri dan meminta maaf dengan kematian. Kamu dapat mengambil semua yang aku miliki. Tetapi jika kamu kalah, kamu dapat mengambilnya. Berikan aku kompor Bagua dan api harta karun yang menyalakan kompor Bagua. Ye Tanfeng membentak. Kelihatannya adil. Su Ling menyipitkan matanya, dan beberapa warna dingin muncul di fundus matanya yang dalam. Ye Tanfeng benar-benar terlalu percaya diri dan terlalu sombong. Dia berani mempertaruhkan nyawanya dengan Su Ling, yang tidak diragukan lagi setara dengan menyerahkan nyawanya kepada Su Ling. Awalnya, Su Ling hanya ingin memenangkan pil Jiupin, tetapi sekarang tampaknya Ye Tanfeng ingin mempertahankan hidupnya. Menarik, sangat menarik. Su Ling tersenyum menghina dan berkata dengan samar, taruhannya bagus dan menarik. Aku akan bertaruh denganmu. Segera, Su Ling menatap Zhao Wuyi dan Wang Rushui dan berkata dengan tenang, tolong bantu aku untuk menyaksikan taruhan ini. Baiklah, bagus. Wang Rushui langsung menjawab. Zhao Wu sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Namun, harus cukup yakin bahwa Su Ling bahkan dapat mengeluarkan tungku harta karun seperti tungku Bagua. Jika tidak, Zhao Wuyi tidak akan setuju dengan Su Ling dan Ye Tanfeng yang berjudi sebanyak itu. Baiklah, Su Ling, berhati-hatilah. Alkimia Ye Tanfeng tidaklah sederhana. Kali ini, dia mungkin akan memurnikan 6 pil, dan kualitasnya kemungkinan akan mencapai tingkat tertinggi atau bahkan yang terbaik. Berhati-hatilah, Zhao Wuyi mengingatkan. Jangan khawatir, Tuan, aku punya cara sendiri untuk mengatasinya. Su Ling tersenyum tipis. Seketika, dia melihat guncangan tiba-tiba di telapak tangan kanannya, dan api hitam menyapu tubuhnya. Pada saat ini, di atas telapak tangan kiri Su Ling, ada tungku alkimia yang diukir dengan 8 trigram, dan ada seberkas api hitam di telapak tangan kanannya. Pada saat yang sama, 2 harta dikorbankan. Para alkemis yang berkumpul di sekitar semuanya menatap mereka dengan wajah kosong dan tatapan kusam,
api hitam ini familiar, dan ini adalah perasaan deja vu. Sungguh luar biasa bahwa benar-benar ada api hitam di dunia ini. Aku ingat ada semacam api aneh, seolah-olah hitam, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari neraka. Api Jinwu berwarna merah, api es biru tua berwarna biru muda, dan api neraka api penyucian. Sepertinya hitam. Bisakah kau katakan, pada saat ini, banyak alkemis bereaksi. Dikatakan bahwa seorang alkemis pernah melihat api neraka api penyucian di wilayah dewa yang ditinggalkan, dan Su Ling berasal dari wilayah dewa yang ditinggalkan. Itu tidak berarti bahwa api neraka api penyucian yang terlihat di wilayah dewa yang ditinggalkan itu milik Su Ling. Jika demikian, semuanya bisa benar. Sialan, Tungku 8 trigram, senjata paling kuat di zaman peri dan iblis kuno, bahkan jika itu jatuh ke tangan Su Ling. Sekarang, bahkan api neraka api penyucian jatuh ke tangan Su Ling, yang membuat para alkemis lain yang hadir, bagaimana mungkin mereka tidak cemburu? Semua orang adalah seorang alkemis. Mengapa Su Ling mendapatkan begitu banyak kesempatan? Tak perlu dikatakan, Su Ling masih seorang yang berprofesi sebagai ahli bela diri dan ahli dan, yang membuat para alkemis lain sangat tidak seimbang dalam hati mereka. Ketidakseimbangan ini menjadi semakin intens, dan banyak alkemis semakin membenci Su Ling. Sialan, ini benar-benar penuh kebencian, benar-benar penuh kebencian. Mengapa ini? Takdir terlalu tidak adil. Aku bekerja sangat keras untuk berlatih alkimia, tetapi aku tidak bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Tapi Su Ling, seorang pria yang berprofesi sebagai ahli bela diri dan ahli dan, aku khawatir alkimianya tidak ada bedanya dengan sampah. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan begitu banyak harta karun? Mata Ye Tanfeng suram, dan matanya penuh dengan darah. Jika dia cemburu saat melihat Su Ling mengeluarkan tungku gosip, maka saat ini, setelah melihat Su Ling mengeluarkan api neraka lagi, dia menjadi sangat marah pada Su Ling. Ya, kemarahan, kecemburuan, kebencian yang tak berujung. Ketidakseimbangan yang ekstrim di hatinya membuat Ye Tanfeng ingin segera menghancurkan Su Ling dan membunuh Su Ling. Kebencian yang kuat ini mendukungnya maju. Mata Ye Tanfeng merah padam. Dia pergi ke puncak alun-alun alkimia dan mengeluarkan tungku harta karun Yin Yang. Tungku harta karun berkaki 3 ini, seperti namanya, diukir dengan 2 warna, satu hitam dan satu putih, seolah-olah itu adalah kejahatan ganda hitam dan putih. Seluruhnya memancarkan momentum yang dingin. Su Ling mengendalikan 2 harta karun itu, api di tangan kanannya dan tungku harta karun di tangan kirinya. Dia memancarkan beberapa warna menghina di bagian bawah matanya dan menatap Ye Tanfeng. Ketika dia melihat bahwa Ye Tanfeng benar-benar mengeluarkan tungku harta karun berkaki 3 yang sangat jahat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut, kompor alkimia tripod ini sebenarnya perlu memberi darah untuk menjalankan fungsinya. Su Ling, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya dalam seni alkimia dan membuktikan bahwa seni alkimiaku lebih kuat darimu. Semua harta di tanganmu akan menjadi milikku. Karena hanya aku yang memenuhi syarat untuk memiliki tungku gosip dan api neraka. Aku akan membuatmu menyadari betapa besarnya jurang antara kau dan aku. Ye Tanfeng memegang kendali tungku harta Yin Yang, dengan seringai muram di wajahnya dan berteriak pada Su Ling, ayo buat pil bersama. Selama kau bisa memurnikan pil dengan tingkat obat yang lebih tinggi dariku, atau kualitas yang sama dengan pil, tetapi kualitasnya lebih tinggi dariku, kau akan menang. Hehe, bukankah itu mudah? Su Ling langsung tertawa. Bahkan saat ini, Su Ling tidak lupa untuk dengan sengaja mengejek Ye Tanfeng, membuat Ye Tanfeng marah. Semuanya seperti yang diharapkan Su Ling. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Ye Tanfeng marah seperti mau yang meledak. Wajah Ye Tanfeng pucat pasi, dan dia berteriak marah, memamerkan kefasihannya tidak akan membantumu mengalahkanku. Aku menyarankanmu untuk memurnikan pil dengan patuh. Jangan lupa, selama kamu kalah dalam taruhan ini, tungku gosip dan api neraka api penyucian adalah milikku. Jika aku kalah, aku bersedia bunuh diri dan meminta maaf dengan kematian. Setelah mengatakan ini, Ye Tanfeng tidak berani membuang waktu lagi. Dia mendesak tungku harta Yin Yang dan berkata, kali ini, aku ingin memurnikan 6 pil, dan kualitasnya harus yang terbaik. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghancurkan Su Ling? Ye Tanfeng tahu bahwa meskipun Su Ling hanya memiliki 5 tingkat kekuatan jiwa puncak, dalam analisis terakhir, Su Ling sekarang menawarkan 2 harta karun tertinggi.
Selama seorang alkemis memiliki dua harta karun ini, alkimianya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Bahkan kekuatan jiwa puncak 5 tingkat bahkan akan memiliki kesempatan untuk memurnikan pil 6 tingkat. Namun, hampir mustahil untuk memurnikan dan menghasilkan 6 pil berkualitas tinggi dengan mengandalkan kekuatan jiwa puncak 5. Oleh karena itu, Ye Tanfeng sangat yakin bahwa jika dia ingin mengalahkan Su Ling, dia harus memurnikan setidaknya 6 pil. Dan kualitasnya harus mencapai tingkat atas. Jika dia ingin menghancurkan Su Ling, kualitas pil harus mencapai tingkat atas. Meskipun sangat sulit, Ye Tanfeng tidak memiliki jalan kembali. Dia baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk berjudi. Jika dia kehilangan Su Ling, dia kemungkinan akan membunuhnya. Meskipun pamannya Ye Dasan hampir tidak dapat menyelamatkan hidupnya, meskipun demikian, selama Ye Tanfeng kalah, dia harus membayar harga yang menyakitkan, termasuk harga dirinya yang sombong. Su Ling akan menginjak-injak kakinya dan tidak pernah mengangkat kepalanya. Kali ini, aku harus memenangkan taruhan, dan aku harus menang dengan indah. Ye Tanfeng mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Seketika, Ye Tanfeng mulai memurnikan pil itu. Pil yang ingin dimurnikannya adalah pil Xuan Soul, obat mujarab untuk mengobati luka jiwa. Tingkatnya hanya 6, namun, sangat sulit untuk memurnikan pil Xuan Soul semacam ini, yang secara langsung menyebabkan beberapa alkemis tingkat 6 tertantang untuk memurnikan pil Xuan Soul. Secara umum, hampir semua alkemis yang berani memurnikan pil Xuan Soul adalah tingkat 7 atau bahkan lebih tinggi. Ye Tanfeng pernah memurnikan pil Xuan Soul dan tahu proses pemurnian pil Xuan Soul seperti punggung tangannya, tetapi pada saat itu, kualitas pemurnian Ye Tanfeng hanya lebih rendah. Meskipun hasil ini juga sangat bagus, itu tidak memenuhi harapan Ye Tanfeng. Kali ini, tidak mudah bagi Ye Tanfeng untuk memurnikan pil Xuan Soul menjadi tingkat atas atau bahkan tingkat atas. Karena, mampu memurnikan pil Xuan Soul dan mampu memurnikan pil Xuan Soul berkualitas tinggi adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Ini seperti mampu melakukan satu hal dan mampu melakukan satu hal dengan baik. Pada dasarnya ini adalah dua konsep yang tidak saling terkait. Saya telah memurnikan pil Xuan Soul lebih dari sekali. Saya memiliki semua pil yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Xuan Soul. Saya harus memurnikannya dengan cepat. Ye Tanfeng tanpa sadar menatap Su Ling dan melihat bahwa Su Ling masih acuh tak acuh dan tidak peduli. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir, semakin ceroboh, semakin mudah membuat kesalahan. Tampaknya Su Ling pada dasarnya telah menyerah dan belum menyalakan api. Tangan kanan Ye Tanfeng tiba-tiba bergetar, dan api merah menyala muncul di bawah tungku harta karun Yin Yang. Segera setelah Ye Tanfeng mematahkan jari telunjuk tangan kanannya, sedikit darah merembes darinya dan menembus ke dalam tungku harta karun Yin Yang. Ketika tungku harta karun Yin Yang menyerap darah Ye Tanfeng, cahaya waktu Dayton meluap. Semua alkemis di sekitar terkejut ketika mereka melihat kecemerlangan tungku Yin Yang. Sepertinya Ye Tanfeng akan menggunakan keterampilan tata graha. Kali ini, bahkan jika Su Ling memiliki tungku gosip dan api neraka api penyucian, dia akan kalah. Hehe, pada analisis terakhir, alkimia seorang alkemis tidak dapat hanya mengandalkan benda asing. Meskipun tungku bagua dan api neraka api penyucian luar biasa, kekuatan jiwa Su Ling hanya berada di puncak dari 5 tingkat, yang jauh lebih lemah daripada Ye Tanfeng. Terlebih lagi, dia mengambil jurusan seni bela diri dan dilengkapi dengan dandao. Saya khawatir dia memiliki kendali yang jauh lebih sedikit atas api dan kekuatan jiwa daripada Ye Tanfeng. Ya, bahkan jika Su Ling memiliki dua harta, Anda tahu, kemampuan pengendalian api dan kemampuan pengendalian jiwa tidak dicapai dalam sehari. Tanpa kemampuan pengendalian api dan kemampuan pengendalian jiwa, dia tidak dapat memurnikan 6 pil sama sekali. Su Ling akan kalah dalam kompetisi ini. Banyak alkemis tahu bahwa seni alkimia tidak bisa menjadi kuat hanya dengan berkat eksternal. Pada analisis terakhir, hal-hal eksternal hanya bisa menjadi pelengkap. Hal yang paling mendasar masih ditentukan oleh alkemis itu sendiri. Melihat bahwa Ye Tanfeng telah mulai memurnikan pil, dan Su Ling masih di tempatnya, orang-orang dapat melihat hasil dari kompetisi ini. Alkemis Su Ling jauh lebih rendah daripada Ye Tanfeng. Kali ini, Su Ling tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Su Ling sedikit bosan dengan ucapan membosankan dari banyak alkemis. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya dan sama sekali mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Hehe,
Konyol sekali bersaing denganku untuk alkimia. Konyol sekali. Aku adalah alkemis 9 teratas di kehidupanku sebelumnya. Bahkan dalam kehidupan ini, kekuatan jiwaku jauh lebih rendah daripada di kehidupanku sebelumnya, tetapi kemampuan pengendalian api dan kekuatan pengendalian jiwaku sangat kuat. Ye Tanfeng, apa yang kau bandingkan denganku? Karena kau ingin memberikan hidupku, aku Suling akan mengambilnya. Suling mencibir, tatapannya tiba-tiba tenggelam, dan langsung menuju ke alun-alun alkimia. Saat berikutnya, dia menyuntikkan api neraka ke dalam tungku 8 trigram. Setelah beberapa saat, tungku 8 trigram meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, yang sangat terang. Tungku 8 trigram merupakan harta karun di zaman peri dan iblis kuno. Tungku ini mengandung keberuntungan dan daya tarik yang luar biasa. Saat api neraka yang membakar tungku 8 trigram terkikis dan terbakar, tungku 8 trigram berkaki 3 itu seperti terbakar, melepaskan cahaya yang sangat menyilaukan. Selain itu, 8 trigram Qiankun yang terukir di badan tungku 8 trigram juga cemerlang. Pemandangan ini dilihat oleh banyak alkemis dan semua orang terkejut. Ini layak menjadi tungku Bagua. Luar biasa, lihat saja cahayanya, Anda tahu bahwa tungku Bagua berkaki 3 ini mengandung keberuntungan yang sangat kuat. Ya, alkemis biasa pasti dapat meningkatkan kualitas pil ke tingkat yang kecil dengan menggunakan tungku alkimia berkaki 3 ini untuk memurnikan pil. Benar sekali, namun, Suling hanyalah kekuatan jiwa dari 5 produk teratas. Dengan kemampuannya, dia harus mampu memurnikan 5 produk pil paling banyak. Ye Tanfeng berbeda, dia adalah alkemis tingkat menengah dari 6 produk. Kali ini, dia harus memurnikan 6 produk pil dengan tungku Yin Yang. Saya pikir dia akan memiliki kesempatan untuk memurnikan 6 produk pil dengan kualitas terbaik. Banyak alkemis gemetar dan terkejut. Pada saat ini, Suling dan Ye Tanfeng mulai memurnikan pil. Hubungan antara keduanya telah menjadi tidak cocok, atau bahkan tidak cocok, sejak mereka memilih untuk bertaruh. Orang-orang memandang Ye Tanfeng. Tidak diragukan lagi bahwa kali ini, orang yang bisa menang mungkin adalah Ye Tanfeng. Oleh karena itu, banyak alkemis sangat khawatir tentang jenis pil apa yang akan disempurnakan Ye Tanfeng untuk mengalahkan Suling, atau bahkan menghancurkan Suling. Dari bahan obat yang dia gunakan, kita dapat menyimpulkan pil apa yang ingin dia sempurnakan. Travel awan, rumput nirvana, Suan Jing air. Kerumunan orang itu menatap Ye Tanfeng dan melihat Ye Tanfeng menambahkan sejumlah bahan obat ke tungku Yin yang secara berurutan. Mereka semua menanggapinya dengan serius. Sepertinya itu adalah pil Suan Soul. Itu adalah pil yang sangat sulit untuk dimurnikan. Meskipun itu adalah 6 pil, sebagian besar alkemis adalah alkemis tingkat 7 atau bahkan lebih tinggi. Petik 2. Tidak disangka, seperti yang diduga, Ye Tanfeng masih seorang pahlawan muda. Dalam taruhan yang begitu penting, dia benar-benar memilih untuk memurnikan pil Suan Soul. Tampaknya dia ingin membunuh Suling dengan satu pukulan. Dia tidak memberi Suling kesempatan untuk menyerah. Dia ingin menginjak-injak Suling di bawah kakinya. Petik 2. Tetapi bagaimana jika Ye Tanfeng gagal memurnikan? Gagal, hehe, pil Suanping sangat sulit untuk dimurnikan. Jika Ye Tanfeng tidak sepenuhnya memahami keberhasilan pemurnian, apakah menurutmu dia akan cukup bodoh untuk memurnikan pil Suanping pada kesempatan ini? Tidak mungkin, Ye Tanfeng pasti pernah mencoba memurnikan pil Suanping sebelumnya dan berhasil. Sebagian besar orang yang hadir adalah para alkemis. Oleh karena itu, mereka semua tahu betul tentang kesulitan memurnikan pil jiwa misterius. Hanya mengandalkan alkemis milik Ye Tanfeng, kecuali jika dia pernah berhasil memurnikannya sebelumnya, dia tidak akan pernah berani mengambil risiko untuk memurnikan pil tingkat tinggi dan sulit ini, karena tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Jika Ye Tanfeng membuat pil jiwa misterius, begitu dia berhasil, Suling pada dasarnya akan kalah dalam kompetisi ini. Ya, itu benar. Bagaimanapun, kesulitan pemurnian pil jiwa misterius jauh lebih tinggi daripada 6 pil biasa. Bahkan jika Suling memurnikan 6 pil lainnya, dia tidak dapat mengalahkan Ye Tanfeng. Tidak perlu dikatakan, sangat sulit untuk memurnikan 6 pil dengan jiwa Suling. Pada saat ini, banyak alkemis bertekad dalam hati mereka bahwa ketika mereka memilih untuk memurnikan pil jiwa misterius dari Ye Tanfeng, tidak ada keraguan bahwa Suling akan kalah dalam taruhan ini. Seketika,
Orang-orang melihat ke arah Suling dan melihat bahwa Suling mengendalikan tungku Bagua dan api neraka juga sedang memurnikan pil, dan prosesnya berjalan lancar. Pil yang disempurnakan oleh Suling ini tampaknya mirip dengan yang disempurnakan oleh Ye Tanfeng. Hehe, tidak hampir sama. Harus dikatakan bahwa itu persis sama. Banyak alkemis langsung menilai bahwa pil yang disempurnakan oleh Suling juga merupakan pil jiwa misterius. Dengan kata lain, Suling ingin memurnikan 6 pil dengan 5 kekuatan jiwa puncak, dan itu juga merupakan pil yang sangat sulit seperti pil jiwa misterius. Kecuali jika Suling telah memurnikan pil jiwa misterius sebelumnya, jika tidak, Suling tidak dapat berhasil hanya dengan memurnikan pil jiwa misterius untuk pertama kalinya. Ya, setiap alkemis mungkin gagal, terutama ketika memurnikan pil untuk pertama kalinya, tingkat kegagalan dapat dikatakan sangat tinggi. Terlebih lagi, Suling adalah orang yang mengambil jurusan seni bela diri dan minor dalam dan. Dia pasti tidak punya waktu untuk memurnikan obat dan pada waktu-waktu biasa, yang secara langsung menyebabkan tingkat kegagalan meningkat beberapa kali lipat. Seperti yang dikatakan banyak alkemis, Ye Tanfeng bukanlah orang pertama yang memurnikan pil Xuan Soul. Lagi pula, dia tidak sebodoh itu untuk memurnikan pil yang sulit seperti itu tanpa keyakinan penuh. Mendengar komentar publik bahwa Suling juga memurnikan pil Xuan Soul, Ye Tanfeng tidak bisa menahan senyum menghina di wajahnya. Tampaknya dia telah memenangkan kompetisi alkimia ini. Hehe, konyol sekali berani memurnikan pil yang sama denganku. Suling, tidakkah kau benar-benar berpikir bahwa kualitas pil hasil pemurnianmu dapat melampauiku? Selama aku memurnikan pil Xuan Soul terbaik, kau hanya bisa mengakui kekalahan dan menyerahkan kompor gosip dan api neraka api penyucian. Ye Tanfeng tidak bisa menahan tawa, dan matanya menjadi dingin. Menurutnya, dia telah memenangkan kompetisi alkimia, dan Suling akan kalah. Suling hampir memahami dengan jelas diskusi para alkemis di sekitarnya, termasuk apa yang dipikirkan Ye Tanfeng. Namun, Suling tidak memiliki begitu banyak kekhawatiran. Dia hanya merasa sangat konyol. Apakah sulit untuk memurnikan pil jiwa misterius? Sebenarnya, bagi Suling, yang sebenarnya kurang darinya bukanlah seni alkimia, apalagi pengendalian detail dalam proses alkimia. Yang benar-benar kurang dari Suling adalah kekuatan jiwa. Ya, saat ini, kekuatan jiwa Suling hanya memiliki 5 puncak. Dikombinasikan dengan alkimia Suling, kemampuan pengendalian api Suling yang kuat, dan kekuatan jiwa, dia hanya dapat memurnikan 6 pil paling banyak. Mengenai kualitasnya, tidak perlu dikatakan lagi, setidaknya harus bermutu tinggi. Hanya saja untuk mengalahkan Ye Tanfeng, Suling harus meningkatkan persyaratannya dan memurnikan yang terbaik, jika tidak, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Ye Tanfeng. Meskipun merupakan tantangan bagi Suling untuk memurnikan pil jiwa misterius terbaik, Suling masih sangat percaya diri. Ye Tanfeng lebih banyak tersenyum. Dia menambahkan ramuan-ramuan ke dalam tungku yin yang dengan urutan dan proporsi tertentu selangkah demi selangkah, dan menyuntikkan darah ke dalam tungku yin yang. Dengan cara ini, tungku yin yang akan memainkan perannya. Karena kemampuan pengendalian api dan kemampuan pengendalian jiwa Ye Tanfeng belum mencapai tingkat yang luar biasa. Karena alasan ini, Ye Tanfeng harus mengandalkan peran tungku yin yang, dan untuk memberikan permainan penuh pada kekuatan tungku yin yang, dia perlu memberi makan darah. Ini adalah kelemahan terbesar tungku yin yang dan alasan sebenarnya mengapa Ye Tanfeng mencoba yang terbaik untuk memenangkan tungku Bagua dari Suling. Jika Anda ingin memengaruhi tingkat yang lebih tinggi, Anda harus memiliki tungku alkimia yang kuat dan api yang berbeda. Tungku Bagua, api penyucian dan api dunia bawah, saya akan memilikinya di ujung jari saya. Ye Tanfeng berkata dengan percaya diri. Saat ini, dia terserap dan mengabdikan dirinya untuk memurnikan pil. Dia dengan hati-hati mengendalikan kekuatan jiwa dan situasi di tungku yin yang. Satu rasa ramuan obat meleleh di tungku yin dan yang, berubah dari ramuan obat biasa menjadi saripati obat, lalu menyatu di satu tempat dan berangsur-angsur mengembun. Ye Tanfeng layak menjadi seorang jenius dan dao. Lihatlah alkimia miliknya. Dia benar-benar teliti dan memperhatikan setiap detail. Ya, bahkan alkemis tingkat 7 mungkin tidak bisa seteliti dia. Tampaknya Ye Tanfeng telah memenangkan kompetisi alkimia ini. Banyak alkemis menggelengkan kepala dan berkata dengan serius. Haha, itu lucu. Lihat, Suling sama sekali tidak tahu cara memurnikan pil. Dia tidak mengerti urutan ramuan saat memurnikan pil Xuan Soul.
Dia orang bodoh. Dia melemparkan semua ramuan yang dibutuhkan ke dalam tungku gosip dalam satu tarikan napas. Itu membuang-buang ramuan dan waktu. Banyak alkemis yang melihat ke arah Suling. Saat ini, penampilan Suling, seperti yang dikatakan oleh sang alkemis, memang otaknya yang melemparkan semua ramuan ke dalam tungku gosip. Praktik ini tidak diragukan lagi merupakan pemborosan bahan obat dan waktu, yang kemungkinan besar akan menyebabkan ledakan tungku. Alkimia adalah sejenis pengetahuan, yang tidak dapat disempurnakan dengan mudah. Proses pemurnian pil harus benar-benar dalam urutan tertentu. Obat apa yang harus dimasukkan ke dalam tungku alkimia terlebih dahulu, lalu obat apa yang harus dimasukkan ke dalam tungku alkimia. Berapa proporsi setiap rasa yang harus dimasukkan. Semua ini diatur dengan ketat. Jika Anda tidak memurnikan pil sesuai dengan peraturan, Anda pasti akan gagal. Kalau tidak, bukankah semua orang akan dapat mempraktikkan dan dao ini? Suling melemparkan semua ramuan ke dalam tungku alkimia dalam satu tarikan napas. Dengan langkah ini saja, orang-orang menyimpulkan bahwa Suling tidak akan memurnikan pil. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Zhao Wei juga tampak ketakutan ketika dia melihat cara Suling melemparkan ramuan. Gila, langkah Suling tidak diragukan lagi gila. Dia, gila. Zhao Wei berpikir bahwa Suling pasti memiliki dasar untuk berlatih pil. Paling tidak, kita harus tahu bahwa bahan obat untuk memurnikan pil tidak dapat dimasukkan sekaligus, jika tidak, dapat menyebabkan ledakan tungku. Selain itu, bahkan jika tungku tidak dipanaskan, sangat sulit untuk memurnikan pil nanti. Latihan Suling tidak diragukan lagi tidak memiliki akal sehat dasar. Jika tidak dipastikan bahwa Suling melakukan ini setelah bertaruh dengan Ye Tanfeng, Zhao Wei akan benar-benar berpikir bahwa Suling pasti bercanda tentang proses pemurnian pil. Adapun Wang Rushui, dia terkejut melihat proses alkimia Suling. Dia menjabat sebagai presiden asosiasi guru alkimia selama beberapa tahun dan melihat banyak guru alkimia memurnikan pil. Tetapi selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat seorang alkemis berani bermain seperti ini dan langsung memasukkan semua ramuan ke dalam tungku alkimia. Bukankah itu lucu? Sekarang satu-satunya hal yang baik adalah bahwa bahan obat yang baru saja dimasukkan Sulinggang ke dalam tungku bagua benar-benar digunakan untuk memurnikan pil Xuan Soul 6 pil. Wang Rushui tersenyum pahit. Sebagai alkemis tingkat atas dari 8 tingkatan, Wang Rushui dapat memastikan sekilas jenis pil apa yang digunakan Suling untuk memurnikannya. Kuncinya sekarang adalah meskipun obatnya benar, dia sama sekali mengabaikan urutan memasukkan obat, yang mana telah gagal. Zhao Wei terdiam beberapa saat dan berkata dengan lemah, jika dia kalah, dia akan menyerahkan kompor gosip dan api neraka api penyucian. Apakah dia benar-benar tidak takut? Sebelumnya, Zhao Wei selalu berpikir bahwa karena Suling berani menerima tantangan Ye Tanfeng, Suling pasti sangat percaya diri. Namun, sekarang tampaknya Suling bahkan tidak memahami ilmu alkimia paling dasar. Aku khawatir dia akan kalah. Memikirkan hal ini, Zhao Wei tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata dengan senyum pahit, kali ini, benar-benar kerugian besar. Obat suci, tungku 8 trigram, dan api neraka api penyucian. Ketiga harta karun tertinggi ini jatuh ke tangan orang biasa, yang cukup untuk mengubah orang biasa menjadi jenius dan dao. Hehe, kalian berdua tampaknya terlalu khawatir. Bagaimana jika Suling menang? Pada saat ini, Ye Dasan menunjukkan seringai, berjalan ke Zhao Wei dan Wang Rushui, dan berkata dengan lemah. Petik 2 petik 2. Zhao Wei dan Wang Rushui terdiam beberapa saat. Mereka saling memandang dan menatap Ye Dasan. Mata mereka penuh dengan warna dingin. Aku tidak menyangka bahwa tingkat sinisme Ye Dasan tidak lebih buruk dari Ye Tanfeng. Tampaknya mereka benar-benar memiliki garis keturunan yang sama. Mereka layak menjadi paman dan keponakan. Terima kasih kepada Wakil Presiden Ye atas pujiannya. Saya masih sangat percaya pada Suling. Bagaimanapun, meskipun saya tidak dapat bersaing, saya dapat bermain dengan baik nanti. Zhao Wei tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, menatap Ye Dasan dan berkata dengan suara yang dalam. Hah, mendengar ini, Ye Dasan tercengang, suaranya dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Zhao, dalam analisis terakhir, itu bukan milik kuil dan, tetapi milik serikat alkimia. Jika dia benar-benar bertarung di sini dan menghancurkan serikat alkimia, dia akan menjadi musuh seluruh level bawah saat itu.
Mendengarkan kata-kata mengancam Ye Dasan, Zhao Wei tampak sangat bermartabat. Tampaknya Ye Dasan benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk. Namun, Zhao Wei tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Dasan itu benar. Zhao Wei tahu bahwa Su Lingwu sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan serikat alkimia. Namun, jika Su Lingzhen bertarung di serikat alkimia dan bahkan menghancurkan seluruh serikat alkimia, akhir hidupnya akan lebih menyedihkan daripada menyinggung dua agama suci. Karena seluruh tingkat bawah, sebagian besar pil berasal dari kuil dan serikat alkimia. Harus jelas di sini bahwa kuil pil terutama bertanggung jawab untuk membudidayakan alkemis, dan serikat alkemis adalah tempat yang benar-benar bertanggung jawab atas perdagangan pil. Setelah serikat alkimia hancur, itu berarti lebih dari setengah pasokan pil dari seluruh tingkat bawah akan terputus. Pada saat itu, seluruh seni bela diri yang lebih rendah akan berhenti karena kekurangan pil, dan Su Ling adalah pelakunya. Siapa yang tidak bisa membenci Su Ling dan tidak ingin membunuh Su Ling? Karena ini, Zhao Wei tahu bahwa Su Ling tidak akan membunuh di serikat alkimia. Ye Dasan pasti sudah menebaknya dan berani bicara seperti ini. Kalau tidak, sebagai seorang alkemis, bagaimana mungkin dia tidak takut pada Su Ling? Tuan Zhao, menurutku, sebaiknya kau berhati-hati. Jika Su Ling benar-benar kalah, tidak akan ada yang mempermalukannya selama dia bersedia menyerahkan taruhannya. Ye Dasan mendengus dingin dan berkata dengan tenang. Dia tahu bahwa apa yang baru saja dia katakan pasti ada di hati Zhao Boundless, kalau tidak, Zhao Boundless akan membantahnya. Oh, kuharap begitu, Zhao Boundless berkata dengan dingin. Pada saat ini, di bawah tatapan banyak alkemis, Su Ling melemparkan semua ramuan ke dalam tungku 8 trigram, dan dia menutup telinga terhadap kata-kata semua orang. Sekelompok anak muda pantas untuk ditunjukkan di hadapanku. Hehe, ketika aku belajar alkimia, kalian semua tidak dilahirkan. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan ekspresinya serius. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang alkemis puncak tingkat 9, dan alkimianya tak tertandingi di dunia. Sekarang dia terlahir kembali, tetapi alkimia miliknya tercetak di dalam pikirannya. Di kehidupan sebelumnya, untuk menghemat waktu alkimia, dia melemparkan semua ramuan ke dalam tungku alkimia. Pada awalnya, akan ada kegagalan alkimia, tetapi kemudian, dengan penyempurnaan alkimianya yang berkelanjutan, praktik ini tidak pernah gagal lagi. Su Ling mengendalikan kekuatan jiwa dari 5 produk teratas, sehingga dia dapat disuntikkan ke dalam tungku 8 diagram, dan kemudian dengan hati-hati mengendalikan proses peleburan bahan obat, dengan api neraka penyucian ditambahkan, dan bahan obat yang dilemparkan ke dalam tungku 8 diagram dibakar oleh api, dan dengan cepat berubah menjadi esensi bahan obat. Setelah melebur bahan obat, itu adalah pemurnian yang paling sulit dalam proses pemurnian pil. Su Ling tersenyum. Dia tahu setiap proses pemurnian pil dan setiap detail dalam proses pemurnian pil seperti punggung tangannya. Oleh karena itu, ketika dia melemparkan semua ramuan ke dalam tungku gosip, dia akan menghadapi masalah pemurnian. Su Ling tahu itu dengan jelas di dalam hatinya. Ini saja bukan hal yang dapat dilakukan oleh alkemis lain yang hadir. Mereka semua menatap Su Ling dan melihat Su Ling melelehkan semua ramuan. Aroma ramuan yang kuat tercium dari tungku dan, hehe, dengan api neraka api penyucian dan tungku gosip, kecepatan peleburan bahan obat memang lebih cepat daripada tungku alkimia biasa. Ya, tetapi peleburan bahan obat hanyalah langkah pertama alkimia, lalu pemurnian. Dia melemparkan semua bahan obat ke dalam tungku alkimia, yang pasti sangat sulit dimurnikan. Selanjutnya, kita lihat saja. Ya, memang. Su Ling membutuhkan pengendalian jiwa yang sangat kuat untuk memurnikan, tetapi jelas dia tidak bisa. Banyak alkemis mencibir dengan jijik. Dasar orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Hari ini, aku akan membuka mata kalian dan memberitahu kalian cara memurnikan begitu banyak tanaman obat. Su Ling menyipitkan matanya. Tatapan matanya sangat tajam dan serius. Peleburan, pemurnian, dan pembekuan. Ini adalah 3 langkah paling dasar dalam memurnikan pil. Bagi kebanyakan alkemis, untuk menghindari peningkatan kesulitan pemurnian, mereka hanya dapat menambahkan bahan obat ke dalam tungku alkimia secara berurutan dan proporsional. Karena alasan ini, banyak alkemis melihat bahwa Su Ling langsung melemparkan semua ramuan ke dalam tungku alkimia, yang tidak diragukan lagi sangat berbeda dari alkimia yang mereka ketahui. Melihat Su Ling berdiri di alun-alun alkimia, dia masih tenang.
Semua orang merasa sangat konyol. Pada saat ini, dia masih terlihat tidak peduli. Tampaknya bagi Suling, berbagai obat suci, tripod 8 trigram, dan api penyucian tidak cukup untuk membuat Suling merasa sakit. Hehe, aku khawatir. Suling berpura-pura tenang. Lagi pula, kali ini dia dan Ye Tanfeng membuat pil Xuan Soul bersama-sama. Dia membuat kesalahan besar di awal, dan tidak mungkin membuatnya dengan sukses. Dapat dikatakan bahwa tungku Bagua dan api neraka adalah sama, jadi dia memberikannya kepada Ye Tanfeng. Ye Tanfeng sangat beruntung bisa mendapatkan harta karun seperti itu dari Suling tanpa perlu bersusah payah. Ini seperti kesempatan yang sangat bagus. Banyak alkemis tahu betul apa artinya bagi seorang alkemis untuk mendapatkan tungku 8 diagram dan api neraka. Jika Ye Tanfeng, seorang jenius dan dao papan atas, bisa mendapatkan dua harta karun ini lagi, itu pasti akan meningkatkan kemampuan alkimianya. Suling merasa sangat riuh mendengar komentar orang-orang di sekitarnya. Dia mencibir dan berkata dengan tenang, "Buka matamu dan lihat." Ketika kata-kata itu jatuh, telapak tangan kanan Suling tiba-tiba bergetar, dan ki misterius hingga puncak alam setengah dewa langsung disuntikkan ke dalam tungku Bagua. Dengan ki misterius ini, kekuatan jiwa Suling hingga puncak 5 tingkat juga disuntikkan ke dalam tungku Bagua. Secara bertahap, tungku 8 trigram menyerap ki misterius di tubuh Suling, dan pola susunan yang terukir di tungku itu pun mekar. Gelap seperti tinta, bahkan ada beberapa api kental, seperti ular mamba hitam, berenang di sekitar tungku Bagua, membakar dan memanggang tungku Bagua. Saat ini, semua bahan obat di tungku 8 diagram telah meleleh menjadi sari tanaman obat, menunjukkan keadaan jus. Suling mengendalikan kekuatan jiwa dan mengetahui semua yang terjadi di tungku alkimia. Dia menyipitkan matanya. Dia tidak menggunakan banyak bahan obat untuk memurnikan pil Xuan Soul. Dia menggunakan kekuatan jiwa untuk menangkap bahan obat paling penting di tungku gosip, dan kemudian mulai memurnikannya. Travel awan, bahan obat, terutama diproduksi di kedalaman pegunungan dan hutan. Ia membutuhkan tanah basah dan suhu kering dan panas untuk berkembang biak. Oleh karena itu, bahan obat ini paling perlu dimurnikan dan mengandung banyak kotoran. Pada saat ini, Suling mengendalikan kekuatan jiwa dengan akurat dan tepat. Pengendaliannya terhadap kekuatan jiwa murni dan lengkap, berkonsentrasi pada bagian depan tungku 8 diagram, dan segera menangkap sari murni dari travel awan cair. Banyak alkemis menatap Suling. Pada saat ini, mereka tidak berani menggerakkan mata mereka dengan mudah, karena mereka semua ingin melihat rasa malu Suling dengan mata kepala mereka sendiri. Selama Suling meledakkan tungku, atau jika alkimia gagal, mereka akan bersikap sinis dan tidak akan memberi Suling kesempatan untuk berbalik. Di bawah tatapan banyak alkemis, Suling bergerak sangat cepat. Ketika jiwanya menangkap kotoran travel awan di tungku alkimia, ia menggunakan api neraka untuk menguapkan kotoran dalam sekejap. Manipulasi Suling sangat memukau. Ketika orang-orang melihat kabut putih keluar dari tungku 8 diagram, mereka menyadari bahwa pasti ada esensi obat atau penguapan kotoran. Haha. Kecepatan pemurniannya begitu cepat, aku tidak percaya bahwa dia benar-benar menyingkirkan kotoran dalam saripati tanaman obat daripada saripati tanaman obat. Nanti akan diketahui. Setelah pemurnian, perlu menggunakan proporsi yang sesuai untuk pengaturan dan jika dia memurnikan sekarang, dia akan membuang banyak saripati, jadi ketika dia mengentalkan dan dia akan gagal. Petik 2. Benar sekali. Proses alkimia saling terkait erat. Masalah dalam satu mata rantai akan menyebabkan kegagalan. Tidak mungkin ada keberuntungan sama sekali. Apakah pil dapat dipadatkan adalah cara terbaik untuk menguji apakah proses pemurnian sudah lengkap. Kita tidak perlu terlalu banyak berdebat. Dengan kecepatan pemurnian Suling saat ini, aku khawatir dia mungkin telah mengentalkan pil sebelum Ye Tanfeng. Banyak alkemis mengerutkan kening ketika mereka menyaksikan teknik dan kecepatan pemurnian Suling. Teknik dan gerakan terampil Suling dapat dikatakan mengalir, dan itu tidak seperti yang dapat dilakukan oleh orang yang ahli dalam dan seni bela diri. Dengan berlanjutnya tindakan Suling, semua orang tampak bermartabat dan fokus pada setiap gerakan Suling, termasuk setiap detail alkimia. Gerakan Suling sangat halus. Setelah kabut putih muncul di tungku 8 diagram, kekuatan jiwa Suling terus mengembara di tungku 8 diagram, mencoba menangkap kotoran dalam esensi obat lainnya. Rangkaian gerakan dan teknik ini tampaknya telah dikurangi ribuan kali dalam pikiran Suling, karena Suling terlalu terampil.
Segera, Su Ling menemukan esensi ramuan nirvana, yang menguapkan kotoran, dan mengandalkan api harta karun seperti api penyucian, api neraka dan sebagainya. Kotoran dalam esensi ramuan ini dihilangkan dengan sangat cepat. Sebaliknya, Su Ling, setelah menghilangkan kotoran dari jamur travel awan dan rumput Neville, tidak banyak perubahan emosi di wajahnya, seolah-olah dia baru saja melakukan hal yang sangat tidak penting. Semua orang tercengang. Mereka semua tahu itu. Mereka takut Su Ling benar-benar akan memadatkan dan segera, semua orang melihat ke arah Ye Tanfeng dan melihat bahwa Ye Tanfeng juga memurnikan pil dengan sangat cepat, karena Ye Tanfeng memurnikan pil selangkah demi selangkah, dan setiap obat ditambahkan ke tungku alkimia dengan urutan yang ketat. Oleh karena itu, proses pemurnian Ye Tanfeng sangat alami dan tidak ada kemungkinan kesalahan. Terlalu cepat. Kecepatan pemurnian Su Ling terlalu cepat. Anda lihat, Ye Tanfeng baru saja memasukkan bahan obat ke dalam tungku alkimia selangkah demi selangkah. Seharusnya sangat mudah baginya untuk memurnikan, tetapi sekarang, kecepatan pemurniannya tidak secepat Su Ling. Ya, gerakan Su Ling yang cekatan tadi tidak terlihat seperti orang yang kurang menguasai dan tahu. Teknik alkimianya terlalu terampil dan cepat, seperti awan dan air yang mengalir. Bahkan teknik para ahli alkimia tingkat tinggi mungkin tidak jauh lebih cepat darinya. Di antara banyak alkemis yang hadir, ada banyak alkemis tingkat tinggi. Ketika mereka melihat kecepatan pemurnian Su Ling, mereka diam-diam terkejut dan menjadi sangat tercengang. Teknik alkimia yang terampil seperti itu tidak kalah dari mereka. Itu jelas ditempa melalui ribuan alkimia. Sebagai seorang alkemis, satu-satunya cara untuk menjadi lebih ahli dalam alkimia adalah dengan berlatih lebih banyak. Latihan membuat sempurna. Jika seseorang tidak pernah berlatih alkimia, dia tidak akan pernah bisa begitu terampil, apalagi mencapai tingkat yang mulus ini. Sepertinya sulit untuk menilai siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam kompetisi alkimia ini. Kita hanya bisa menilainya setelah memadatkan pil, atau bahkan setelah pil dibentuk dan dipanggang. Su Ling, seni, alkimia, mungkin, itu tidak sederhana. Pada saat ini, banyak alkemis tersangkut di tenggorokan mereka. Penampilan Su Ling sungguh menakjubkan dan mengejutkan. Terutama saat ini, wajah Su Ling tampak tenang dan tidak khawatir sama sekali, seolah-olah dia telah memenangkan kompetisi alkimia. Gaya penulisan dan tindakan Su Ling yang mengalir bebas adalah cara tercepat untuk menyingkirkan kotoran. Di bawah tatapan banyak alkemis, Su Ling telah sepenuhnya melebur bahan obat dan memurnikan esensi ramuan obat. Dapat dikatakan bahwa jika proses pemurnian Su Ling benar, itu berarti Su Ling akan melakukan langkah terakhir koagulasi. Di antara beberapa langkah alkimia utama, koagulasi tidak diragukan lagi yang paling kritis dan penting. Karena apakah pil itu berhasil atau tidak akan secara langsung menentukan apakah pil itu berhasil dimurnikan. Apakah kamu akan memadatkan pil? Hehe, sepertinya kompetisi alkimia ini akan segera membuahkan hasil. Ya, taruhan sebesar itu benar-benar langka. Terlebih lagi, Ye Tanfeng mempertaruhkan nyawanya. Jika dia kalah, akan ada permainan yang bagus. Kenapa? Kamu tidak berpikir bahwa jika Ye Tanfeng kalah, dia benar-benar akan menyerahkan nyawanya kepada Su Ling? Jangan mengada-ada. Bagaimanapun, ini adalah kota dan dia menganjurkan seni alkimia. Dosa Ye Tanfeng tidak sampai mati. Bakat dannya jelas bagi semua orang. Serikat alkimia akan mencoba segala cara untuk melindungi Ye Tanfeng. Petik 2. Ya, jangan lupa bahwa Ye Dasan adalah wakil presiden Serikat Alkimia, dan dia juga paman Ye Tanfeng. Apakah dia benar-benar akan menyaksikan Ye Tanfeng dibunuh dengan matanya sendiri? Tidak mungkin. Banyak alkemis tahu bahwa kali ini, bahkan jika Su Ling benar-benar mengalahkan Ye Tanfeng, saya khawatir Su Ling tidak memiliki keberanian untuk membunuh Ye Tanfeng. Orang-orang di bawah atap harus menundukkan kepala. Jika Su Ling berada di Dancheng, dia harus bersabar. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di Dancheng. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka tidak dapat menahan tawa. Dalam arti tertentu, Su Ling dan Ye Tanfeng bertaruh satu sama lain. Kali ini, mereka pasti tidak mendapatkan apa-apa. Karena meskipun Ye Tanfeng kalah, Su Ling takut untuk menghukum Ye Tanfeng, yang merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Ye Tanfeng tahu betul kebenaran ini, jadi dia berani mempertaruhkan nyawanya. Jika dia kalah, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Jika dia menang, dia bisa mendapatkan tungku gosip dan api neraka api penyucian.
Itu adalah transaksi yang bagus. Limbah ini, kecepatan membuat alkimia sangat cepat. Hanya ketika dia memurnikan tadi, sebagian besar kabut putih yang menguap adalah saripati ramuan obat. Ye Tanfeng baru saja menyelesaikan pemurnian. Dia tanpa sadar menatap suling. Melihat bahwa suling benar-benar mulai memadatkan dan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai seorang alkemis di tengah-tengah kelas 6, Ye Tanfeng selalu sangat percaya diri dengan alkimianya. Secara khusus, dia telah memurnikan pil Xuan Soul berulang kali selama periode ini. Dapat dikatakan bahwa dia akrab dengan proses alkimia dalam memurnikan pil Xuan Soul, dia tahu setiap detail alkimia seperti punggung tangannya. Dalam hal ini, tingkat pemurnian pil jiwa misterius Ye Tanfeng dapat disebut yang tertinggi. Dengan Tunku Yin Yang, dia yakin dapat memurnikan pil jiwa misterius terbaik. Namun, sekarang, belum lagi suling melebur bahan obat lebih cepat darinya, suling juga lebih cepat darinya dalam pemurnian dan langkah-langkah lain yang memerlukan konten teknis. Tidak diragukan lagi bahwa suling akan memadatkan pil sebelum dia kali ini. Namun, meskipun demikian, Ye Tanfeng tetap memutuskan bahwa ketika suling gang dimurnikan, itu akan menguapkan esensi dari sejumlah besar ramuan obat. Ini akan secara langsung menyebabkan kegagalan suling dan bahkan ledakan. Memikirkan hal ini, Ye Tanfeng tersenyum dan matanya menjadi sangat tegas. Dia menatap Tunku Yin yang di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, untuk mengalahkan suling, aku tidak keberatan mengonsumsi banyak darah, tetapi juga, aku harap kamu dapat membantuku dan membuatku memurnikan pil jiwa misterius terbaik. Jika tidak, jika aku kalah, aku akan kehilangan semua mukaku. Pada saat ini, darah mengalir dari luka di tangan Ye Tanfeng. Tunku Yin yang seperti serangga penghisap darah, dengan panik menyerap darah dari tangan Ye Tanfeng. Setelah menyerap sejumlah besar darah, Tunku Yin yang memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan dari sebelumnya. Dalam cahaya itu, Ye Tanfeng, seluruh orang itu, seperti dewa. Dia mulai membawa dandan di antara kedua tangannya. Dia telah memperhatikan setiap detail tadi, yaitu untuk menghilangkan semua kotoran dalam saripati obat. Sekarang, giliran Ningdan. Ini adalah langkah yang paling kritis. Dia tidak berani bersantai sama sekali, apalagi membuat kesalahan. Ini tentang kehidupan. Kita harus berhati-hati dan waspada, memperhatikan setiap detail sesuai dengan urutan pil kondensasi. Ye Tanfeng mengerutkan kening, dan kompetisi judi suling telah mencapai titik yang paling kritis. Meskipun dia yakin bahwa suling pasti telah membuat kesalahan dalam pemurnian, meskipun demikian, dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Dia tidak berani bersantai sampai dia memenangkan kemenangan terakhir. Sebaliknya, suling selalu memiliki senyum tipis di wajahnya dari awal hingga akhir. Melihat wajah Ye Tanfeng yang berwibawa, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, orang muda memiliki kekurangan ginjal. Mengapa kamu begitu banyak berkeringat? Makan lebih banyak daun bawang. Jangan malu-malu. Petik 2 petik 2. Ye Tanfeng tidak bisa berkata-kata. Makan daun bawang. Apa-apaan ini? Apa pengaruh daun bawang terhadap kekurangan ginjal? Ye Tanfeng tidak tahu apa-apa tentang ini, tetapi dia telah mengambil keputusan saat ini. Setelah mengalahkan suling, dia harus mencoba makan daun bawang. Bagaimanapun, dia benar-benar kekurangan ginjal. Banyak alkemis yang hadir juga tampak jelek setelah mendengar apa yang dikatakan suling. Kekurangan ginjal, makan lebih banyak daun bawang. Sebagai seorang alkemis yang berpengetahuan luas, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa-apa tentang poin pengetahuan penting seperti itu sebelumnya? Konyol, banyak alkemis yang ada di sekitar saling memandang dan melihat ketulusan dari mata masing-masing. Ketulusan semacam itu tampaknya berkata kepada orang-orang di sebelah Anda, oh, jadi Anda juga mengalami gagal ginjal. Suling masih menyempurnakan langkah paling penting dari pil Xuan Soul, pil kondensasi. Dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya, tetapi melihat bahwa makan lebih banyak daun bawang akan menyebabkan keributan, dia tidak dapat menahan tawa. Tampaknya para alkemis ini benar-benar ahli. Mereka bersembunyi, selain makan lebih banyak daun bawang, tidak apa-apa untuk makan lebih banyak daging kambing. Suling berkata dengan samar. Mendengar apa yang dikatakan suling, Ye Tanfeng tersipu. Cara mengobati gagal ginjal adalah topik abadi. Bagaimana hal itu dapat dijelaskan dalam beberapa kata? Secara khusus, pada saat kritis ini,
meskipun Ye Tanfeng ingin tahu cara mengobati gagal ginjal, dia tahu bahwa dia tidak boleh terganggu. Sekali terganggu, dia kemungkinan besar akan kalah. Pada saat itu, dia akan kehilangan terlalu banyak hal. Ye Tanfeng menatap Su Ling dengan dingin dan berteriak, "Diam! Diam! Tidak ada seorang pun di sini yang menderita gagal ginjal. Jangan bicara omong kosong." Begitu ucapan ini keluar, seluruh hadirin terkejut. Semua orang melihat ke arah Ye Tanfeng dan menambahkan sedikit ekspresi saling bersimpati. Banyak alkemis semuanya tersenyum. Ternyata Ye Tanfeng masih sangat muda dan tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Dia juga menderita gagal ginjal. Tanfeng, berkonsentrasilah dan jangan terganggu. Kamu harus mengendalikan diri di masa depan. Pada saat ini, Ye Dasan tampak berwibawa. Meskipun dia juga ingin Su Ling terus berbicara, bagaimanapun juga, itu terkait dengan topik penting seperti cara mengobati gagal ginjal, tetapi hal terpenting di depannya adalah bergegas ke kompetisi alkimia. Selama Ye Tanfeng bisa mengalahkan Su Ling dan mendapatkan obat suci, apakah dia masih bisa mengobati gagal ginjal? Konyol, itu konyol. Paman, Ye Tanfeng tersenyum pahit. Awalnya dia ingin menyangkal perkataan Su Ling, tetapi sekarang perkataan pamannya yang benar telah membantunya mengakuinya. Tidak masalah, Bung, suamiku. Bagaimana dengan kekurangan ginjal? Kali ini, kamu harus mengalahkan Su Ling untuk membuktikan bahwa kamu adalah jenius dan dao sejati dan layak mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Ye Dasan tampak sangat bermartabat dan matanya menyala-nyala. Dia menatap Ye Tanfeng dengan sangat serius dan berkata dengan keras, "Baiklah, ya." Ye Tanfeng tiba-tiba merasa bahwa bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa orang-orang percaya bahwa dia memiliki kekurangan ginjal. Bagi kaum pria, gagal ginjal bukanlah penyakit, tetapi begitu orang mengetahuinya, mereka akan kehilangan muka. Lagi pula, anak legendaris yang gagal ginjal itu belum pernah diklaim. Ye Tanfeng tahu betul bahwa dengan reputasinya saat ini, begitu gagal ginjal menyebar, saya khawatir dia akan benar-benar disebut anak gagal ginjal. Saat itu, tidak akan ada muka lagi. Banyak alkemis di sekitarnya mencibir dengan nada menghina ketika mereka mengetahui bahwa Ye Tanfeng juga mengalami gagal ginjal. Lagi pula, Ye Tanfeng jauh lebih muda dari mereka, tetapi pada akhirnya, bukankah itu juga gagal ginjal? Menarik, cukup menarik. Ye Tanfeng menggertakkan giginya dengan kebencian. Matanya tajam dan kejam. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berteriak, "Su Ling, siapkan semua obat suci, kompor gosip, dan api neraka api penyucian di tanganmu." Pada saat ini, Ye Tanfeng mulai memadatkan pil. Dia sangat percaya diri. Dalam seluruh proses alkimia, dia berhati-hati karena takut membuat kesalahan. Sebaliknya, Su Ling telah bercanda dan masih terlihat seperti orang yang tidak bermoral. Ye Tanfeng tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Su Ling dalam kondisi seperti ini. "Seperti yang dikatakan pamanku, aku akan menghancurkanmu dengan tuntas dan menginjak-injakmu di bawah kakiku, agar kamu tahu bahwa semua keberuntungan akan berubah menjadi ketiadaan di hadapan alkimia absolut." Mata Ye Tanfeng sangat tegas dan berkata dengan dingin, "Su Ling linglung." Dia menatap Ye Tanfeng yang terkejut dan merasa sangat konyol karena suatu alasan. Apakah Ye Tanfeng sakit? Ye Tanfeng memiliki kekurangan ginjal dan perlu makan lebih banyak daun bawang dan daging kambing. Apakah Su Ling salah? Hehe, sepertinya kamu benar-benar anjing yang menggigit Elve Dongbin. Kamu tidak tahu hati yang baik. Su Ling tersenyum beberapa kali, sangat tenang dan acuh tak acuh, karena kamu bersikeras untuk mati, kamu akan menunggu untuk mati. Bahasanya jatuh. Mata Su Ling tiba-tiba dingin, dan warna dingin yang tak berujung muncul di bagian bawah matanya. Pada saat ini, dia mengendalikan tungku 8 diagram dengan kendali jiwa yang kuat, dan berbagai jenis ramuan obat mulai membeku. "Ning dan," bisik Su Ling. Api hitam pekat itu melompat-lompat di sekitar tubuh Su Ling, api menyelimuti tungku dan dasar tungku Bagua, dan dengan panik membakar saripati tanaman obat di tungku alkimia. Secara bertahap, saripati tanaman obat itu mulai mendidih setelah dibakar oleh suhu tinggi, dan gelembung demi gelembung muncul. Banyak alkemis memusatkan perhatian mereka pada Su Ling saat ini. Kecepatan alkemis Su Ling begitu cepat sehingga orang-orang terpesona. Tanpa disadari, ia telah memasuki langkah terakhir dan mata rantai alkimia. Tidak diragukan lagi, selama mata rantai ini dilewati, kondensasi dan milik Su Ling berakhir. Mata rantai terakhir.
Jika mata rantai ini tidak meledak, itu berarti Su Ling benar-benar berhasil. Ya, memang. Tetapi meskipun begitu, itu tidak berarti bahwa Su Ling dapat memurnikan pil berkualitas tinggi. Kekuatan jiwa Su Ling, bagaimanapun juga, hanyalah puncak dari 5 produk. Memurnikan 6 produk pil Xuan Soul, awalnya termasuk melampaui level dan melampaui batasnya sendiri. Selain itu, proses pemurnian pil Xuan Soul sangat sulit. Adalah baik bahwa Su Ling dapat memurnikan ramuan inferior kali ini. Ya, sebenarnya, selama Su Ling dapat sepenuhnya memurnikan pil Xuan Soul, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia memang seorang jenius dan teratas. Banyak alkemis di sekitar tahu bahwa Su Ling adalah orang yang ahli dalam seni bela diri dan minor dalam dan. Kali ini, Su Ling menerima tantangan Ye Tanfeng dan memurnikan Xuan Soul dan. Ini tidak adil bagi Su Ling. Jiwa Su Ling jauh lebih lemah daripada Ye Tanfeng. Selama Su Ling dapat memurnikan dengan sukses, dalam arti tertentu, Su Ling telah mengalahkan Ye Tanfeng. Namun, tidak diragukan lagi bahwa jika Su Ling ingin mengalahkan Ye Tanfeng dalam kompetisi perjudian ini, ia tidak dapat hanya memurnikan dengan sukses, tetapi harus melampaui Ye Tanfeng dalam hal kualitas. Itu sangat sulit, bahkan, itu mustahil. Bagaimanapun, Ye Tanfeng adalah seorang alkemis di tengah-tengah kelas 6. Meskipun sulit untuk memurnikan pil jiwa misterius, Ye Tanfeng masih memiliki peluang besar untuk memurnikan pil jiwa misterius kelas atas, atau bahkan pil jiwa misterius terbaik, dengan mengandalkan tungku Yin Yang. Namun, melihat Su Ling, itu mustahil. Lihat, pil kondensasi Su Ling akan segera berakhir. Tampaknya ia memang berhasil dalam pil kondensasi. Tiba-tiba, seorang alkemis berteriak dengan ekspresi terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa sejak awal, banyak alkemis yang semuanya berpikir bahwa Su Ling pasti kalah dalam taruhan alkimia ini. Namun, setelah Su Ling menunjukkan teknik pemurnian umumnya, orang-orang tiba-tiba mengubah pandangan mereka terhadap Su Ling dan merasa bahwa Su Ling memiliki kekuatan perang. Tampaknya taruhan ini, sejak awal, tidak diragukan lagi akan kalah, telah berubah menjadi pemenang yang sulit. Hingga saat ini, tidak mungkin untuk menilai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di bawah tatapan banyak alkemis, pil Su Lingning berhasil. Dia melihat kejutan tiba-tiba di telapak tangan kanannya dan menamparnya di badan Tungku Bagua. Sebuah pil putih terbang keluar dari Tungku Bagua dengan suara keras. Tanpa menunggu orang-orang yang hadir untuk mengamati pil itu, Su Ling segera mengambil bidikan dan langsung menggenggam pil di tangannya dengan cara yang kuat. Segera, Su Ling mengambil api neraka yang membara kembali ke tubuhnya. Adapun Tungku Gosip, Su Ling juga membawanya kembali ke atas ring. Semua gerakan ini dapat disebut sebagai aliran awan dan aliran air. Gerakannya sangat halus, seolah-olah Su Ling telah berlatih ribuan kali. Setelah menyingkirkan Tungku 8 trigram dan api penyucian, Su Ling tiba-tiba menunjukkan beberapa senyuman tipis di wajahnya, yang menunjukkan bahwa dia sangat tenang. Saat ini, di tangannya, dia tidak diragukan lagi memegang pil, yang berubah menjadi putih. Namun, Su Ling memegang pil itu dengan erat, sehingga orang luar tidak dapat melihat kualitas pil itu. Aku tidak menyangka bahwa kecepatan Su Ling dalam memurnikan pil benar-benar melampaui Ye Tanfeng. Luar biasa, ya, Ye Tanfeng juga seorang alkemis di tengah kelas 6. Tidak ada keraguan tentang alkimianya, dan bakat dan daunnya juga jelas bagi semua orang. Dalam hal ini, sungguh luar biasa bahwa kecepatannya dalam memurnikan pil dikalahkan oleh Su Ling. Hehe, apa yang aneh? Apakah kalian semua lupa bahwa Su Ling memiliki Tungku Bagua tertinggi dan api neraka penyucian di tangannya? Tungku Bagua adalah tungku harta karun terkuat yang ditinggalkan oleh Zhen Jun tertinggi di zaman peri dan iblis kuno. Adapun api neraka penyucian, itu adalah api neraka yang terkenal dalam daftar api yang berbeda. Dengan dua harta karun seperti itu, Su Ling dapat memurnikan pil lebih cepat. Aku tidak akan kalah dari Ye Tanfeng. Namun, kualitas pil yang dimurnikan tidak pasti. Ya, bahkan jika ada berkah harta karun, itu dapat meningkatkan kecepatan pemurnian pil oleh Su Ling. Tetapi itu pasti tidak dapat mengubah kualitas pemurnian pil oleh Su Ling. Dalam analisis terakhir, kompetisi judi ini masih bersaing untuk kualitas pil pemurnian akhir. Bukan kecepatan, Su Ling akan tetap kalah. Banyak alkemis berdebat dengan sengit. Lihat, Ye Tanfeng juga berhasil memadatkan dan, tiba-tiba, seorang alkemis berteriak. Semua orang melihat ke arah Ye Tanfeng dan melihat bahwa Ye Tanfeng tersenyum dan mengepalkan tangan kanannya. Jelaslah bahwa dia sudah memegang pil di tangannya.
Keduanya telah berhasil mengentalkan pil. Dalam kasus pil yang sama, itu tergantung pada siapa yang memurnikan pil dengan kualitas yang lebih baik. Banyak alkemis Ning Seng berkata bahwa mereka semua menantikan hasil akhirnya. Bagaimanapun, taruhannya terlalu besar.